Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada siang hari ini menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Syarif beserta segenap keluarga besar PT Lois. Bapak-bapak, saudaraku seiman yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada siang hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan saudaraku seiman, materi yang diamanahkan kepada saya membahas mengenai tentang Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Izinkan saya pada siang hari ini untuk sedikit membahas mengenai tentang oleh-oleh buah tangan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di masa silam. Tentu kita tidak cukup waktu untuk bercerita secara detail. Cukup firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka kajian zuhur kita pada siang hari ini. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu peristiwa yang mana Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota suci Mekah. Masjidil Aqsa ada di kota suci Palestina. Al-Quds. Jaraknya berapa jaraknya? 1240 km. Ya, zaman onta belum ada pesawat terbang. Mobil belum ada. Busway juga belum ada. Zaman onta, Rasulullah melakukan perjalanan safar semalaman. Habis Isya berangkat, subuh sudah nyampe lagi ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ya, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan naik ke langit ketujuh
tembus ke Sidratil Muntaha sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ila akhiril ayat. Rekan-rekan sekalian, saudaraku seiman, ini peristiwa tentu yang amat sangat luar biasa, yang bahkan di masa silam menjadi bahan ejekan dan cemoohan orang-orang yang memang sedari awalnya tidak suka dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikata gila, Nabi dikata majnun, Nabi dikata ngigau, Nabi dikata sahir. Nggak mungkin ada seorang manusia yang melakukan perjalanan jauh sampai tembus langit ketujuh. Ini peristiwa terjadi ratusan tahun lamanya. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, bagi kita orang-orang yang beriman harus meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Maka disitulah tampil sosok seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Saat orang kafir Quraisy mencemooh baginda Nabi, lihat teman ente itu Muhammad udah mulai gila dia, udah mulai halu dia, udah mulai mimpi dia. Masa ada orang manusia yang melakukan perjalanan jauh dalam satu hari satu malam suntuk. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengomentari celaan-celaan orang-orang kafir itu, sehingga beliau dijuluki sejak saat itu dengan julukan As-Siddiq, yaitu orang yang mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan di saat banyak orang yang tidak mempercayainya. Rekan-rekan sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, maka satu hikmah yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini, insyaallah kita akan membahas mengenai tentang satu oleh-oleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dalam peristiwa tersebut. Tentu tidak lain dan tidak bukan peristiwa di mana kita umatnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Ini adalah sebuah kewajiban yang mana pada awalnya Allah perintahkan kita sholat sebanyak 50 waktu. Ya, 50 waktu. Didiskon jadi 5 waktu. Ya, ini satu anugerah yang Allah berikan buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, kita bisa bayangkan, kalaulah ini sholat nggak didiskon 50 waktu dalam satu hari satu malam, berarti setiap berapa menit sekali kita harus sholat. Ya, ini kan tinggal dihitung, berarti 50 waktu dibagi 24, karena sehari semalam 24 jam. Ya, berapa? Ya, 1 jam 2 kali. Ya, berarti 30 menit satu kali. Ya, barusan tadi kita udah sholat zuhur, sholat lagi sebentar lagi. Tiap 30 menit kita harus sholat. Ya, tapi Masya Allah didiskon sampai 5 waktu saja. Diskonnya berapa persen? Dari 50 sampai 5. Berapa persen diskonnya? 90. Lois kalau lagi cuci gudang diskonnya berapa persen Mas Arif? Ada 90. Iya. Ini Masya Allah 90% Allah kasih diskon. Ya, makanya jangan ditawar lagi. Ya, jangan dikurangi lagi. Ini sudah Allah kasih harga mentok. Jangan sampai ada di antara orang yang mengaku beriman kepada Allah masih dia meninggalkan sholat yang 5 waktu padahal sudah didiskon 90%. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya,
Mudah-mudahan kita konsisten menjaga sholat 5 waktu sampai kita wafat meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya, rekan-rekan sekalian rahimakumullah. Ya, ini kisah-kisah yang kita sebutkan, ini tentu hadis riwayatnya disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Ya, ini kita sebutkan ini Sahih Muslim, Bukhari nomor 194, tapi karena waktu kita sangat yang terbatas, ya kita cukup ingin mengupas satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang keutamaan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu di dalam kehidupannya. Ya, kenapa diwajibkan ini sholat 5 waktu? Karena kalau kita laksanakan, Allah akan berikan kita 5 kemuliaan. 5 kemuliaan. Anna man hafaza ala salawatil maktubah akramahullahu ta'ala bi 5 karamat. Siapa saja di antara kita yang menjaga sholat 5 waktu, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya'nya, maka Allah akan berikan 5 janji. Janji yang pertama, yarfa'u anhu dhaiqil aishi. Insyaallah Allah akan angkat dari kesulitan-kesulitan hidupnya, insyaallah. Ya, ada di antara kita yang hidupnya sulit, insya Allah akan diangkat kesulitannya kalau kita menjaga sholat 5 waktu. Allah akan janji orang-orang yang menjaga sholat tidak akan terkena siksa api neraka. Dan Allah juga akan memberikan yu'tihi kitabahu biyaminih. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu nanti di akhirat, bagi rapotnya akan diambil pakai tangan kanannya. Ya, sebab kita meyakini dalam informasi hadis-hadis Rasulullah, nanti kan manusia di akhir zaman, di hari kiamat, akan dapat rapot dari catatan amal ibadahnya. Orang-orang yang beriman ngambil rapotnya pakai tangan kanan. Ya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang seringkali membuat Allah murka, nanti ngambil rapotnya pakai tangan kiri. Dan insya Allah kalau kita jaga sholat 5 waktu, kita termasuk orang-orang yang ngambil rapotnya pakai tangan kanan. Wa yamurru ala sirat kalbarqil khatib. Ya, kita juga meyakini dalam keyakinan agama kita bahwa nanti kita semua akan melewati jembatan sirat. Ya, insya Allah kita akan mampu melewati jembatan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jembatannya super tipis, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang, tapi dengan izin Allah kita mampu melewati jembatan tersebut karena kita menjaga sholat 5 waktu. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Insyaallah kita semua nanti ujungnya akan nanti bisa kumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan 5 keistimewaan yang pernah Rasulullah sampaikan ini dapat kita raih. Maka jagalah sholat 5 waktu sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, jangan sampai ada di antara kita yang berani coba-coba untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Hati-hati, sebab dalam lanjutan informasi yang barusan tadi kita sampaikan, ya, masih disebutkan tentang man tahawana biha aqaballahu bi 15 uqubah. Sebaliknya, kalau ada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu yang sudah Allah fardukan, padahal sudah diskon 90%, maka akan Allah berikan 15 hukuman. Masya Allah, 15 hukuman. Sittah fid dunya. Yang 6 Allah kasih siksanya di dunia sebagai DP. Wa salasatun 'indal maut. Yang 3 nanti akan Allah kasih siksanya di alam kubur
saat dia sakaratul maut, 3-nya di alam kubur, dan 3 lagi inda khurujihi minal qabri, pada saat dia sudah keluar dari liang kubur, saat manusia semuanya dibangkitkan di padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, fal'ula yanza'ul barakah min umrihi. Hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, Allah cabut keberkahan pada usianya. Ya, usianya nggak berkah dalam hidupnya. Hati-hati. Wajahnya kusam. Ya, yumha sima'us salihina min wajhihi. Kemudian kullu amalin ya'maluhu, semua amal baik yang dia lakukan, dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdoa dia kepada Allah, la yarfa' lahu du'aun ilas sama. Jangankan dikabulkan, diangkat ke langit pun tidak doanya, padahal Allah Tuhan yang Maha mendengar. Ya, hati-hati kalau ada di antara kita yang mungkin sering berdoa kepada Allah tapi doanya tidak dikabulkan, ini jangan-jangan kita khawatir ada ibadah sholat yang pernah kita tinggalkan. Sebab orang yang meninggalkan sholat akan diberikan hukuman, salah satu hukumannya adalah doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Yang kelima, dia tidak kecipratan, kebagian, keberkahan doa yang akan dipanjatkan buat orang-orang soleh. Ya, kita kan dalam ritual ibadah seringkali mendoakan saudara kita seiman. Khatib-khatib Jumat saat khutbah dia berdoa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, agar diampuni semua dosa-dosa orang-orang beriman dan muslimin maupun muslimat. Ini yang nggak sholat, nggak kebagian pengampunan. Begitu informasi yang barusan kita tampilkan. Yang keenam, takdir jami'ul makhluqati alal ard, dikutuk oleh seluruh penduduk bumi. Ya, kita ketahui bersama bahwa yang tinggal di atas bumi bukan hanya manusia. Ada binatang-binatang yang melata, yang terbang, yang berenang di laut. Seluruhnya makhluk Allah, melaknat orang-orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian, dalam ritual ibadah sholat yang difardukan kepadanya. Ya, rekan-rekan sekalian, hati-hati. Meninggalkan sholat secara sengaja, dia mati nanti, matinya mengenaskan. Yamutu zalilan, matinya mengenaskan. Yamutu ja'ian, matinya kelaparan. Yamutu utshanan walau saqiya bihra'id dumaru ya min atshihi, nanti dia akan mati kehausan yang kalaulah minum sebanyak air yang ada di lautan, hausnya tidak akan pernah hilang karena dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amallati tusibuhu fi qabrihi, nanti di alam kuburnya dia akan dihimpit oleh tanah, dihimpit oleh bumi, karena bumi pun yang dijadikan tempat bersayam tidak ridho terhadap orang yang tidak mau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan. Kuburannya bagaikan open bara api yang terus menyala-nyala. Nanti di alam kuburnya dia senantiasa disiksa yang kita kenal dengan azab kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Ya, rekan-rekan sekalian, ya makanya tidak heran kalau misalnya satu kuburan dibongkar, terkadang tulang belulang jenazah yang ada di dalam sudah berantakan. Padahal kan saat ditaruh kan kesusun tangannya, kakinya, kepalanya. Ya, tapi ternyata saat dibongkar hancur lebur, itu tulang-tulangnya berhimpitan. Mungkin karena orang tersebut selama hidupnya tidak melaksanakan ibadah sholat atau meninggalkan sholat secara sengaja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rekan-rekan sekalian, pernah dapat cuplikan video yang beredar di WhatsApp? Dulu pernah ada oknum pejabat yang meninggal saat dibawa ke alam kuburnya, kuburannya nyala api. Pernah dapat?
Itu viral, sempat diberitakan. Kuburannya nyala, ada apinya. Ya, nauzubillah. Dosa apa yang dilakukan oleh hamba tersebut? Ya, salah satu dosa yang memancing azab kubur kalau ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, rekan-rekan sekalian, banyak video-video yang telah beredar. Ya, ini beberapa cuplikan-cuplikan video. Ya, mungkin bisa saya setelkan, masih ada waktunya, Ustaz Syarif. Ya, ini video yang mana sudah tampil. Ya, suaranya tidak keluar karena nggak ada soundnya. Ya, itu ada kuburan yang mana ular besar masuk ke dalam kuburnya, buntutnya ditarik, saking besarnya nggak kuat ini orang nariknya. Ya, karena ada informasi hadis, ya orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya itu akan dihimpit oleh ular besar namanya Hil Aqra yang nanti akan kita sebutkan insya Allah Ta'ala. Ya, ini terjadi dan ini video lama, ya belum bisa dimanipulasi seperti zaman sekarang pakai AI video orang bisa karang-karang. Ya, ini menunjukkan betapa nyatanya azab kubur. Ya, karena ini merupakan sesuatu yang diinformasikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditarik-tarik ularnya nggak mau keluar. Ya, rekan-rekan sekalian, video yang kedua kita cuplikan. Ya. Ini ada syab yu'azzibuhu fi qabrihi. Ya, ada anak muda yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Ya, di dalam kuburnya. Ya, padahal meninggalnya baru 3 jam setelah itu. Ya, baru 3 jam. Ya, dikeluarkan dalam rangka jenazahnya ingin diotopsi. Ya, baru 3 jam. Tapi ternyata setelah 3 jam diangkat itu jenazahnya, ya jenazahnya sudah hancur tidak karuan. Hancur tidak karuan. Ya. Qala waliduhu annahu kana tarikus shalah. Ayahnya bercerita, kenapa anaknya bisa disiksa demikian? Ya, karena ternyata anaknya selama hidup di dunia seringkali meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, seringkali meninggalkan sholat 5 waktu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini foto asli yang bersangkutan setelah jenazahnya diangkat baru dikubur selama 3 jam. Ya, rekan-rekan sekalian, bagi kita umat Islam ini bukan hal yang baru. Ya, karena tadi informasi hadis juga sudah disampaikan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Ya, sebelum nanti Allah beri siksa yang lebih pedih dari siksa azab kubur. Syiddatul azab wa sakhtur rabb wa dukhulin nar. Ya, nanti payah dia. Ya, saat menghadapi Allah Subhanahu wa taala di dalam hari perhitungannya. Allah murka sama dia karena dia seorang hamba yang Allah ciptakan, diberikan kesempatan hidup di dunia, ternyata hidupnya justru tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada ujungnya naudzubillah ini orang akan dijebloskan ke dalam kubangan siksa api neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan semua karyawan PT Lois semuanya terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka pastikan jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat secara sengaja yang 5 waktu. Mudah-mudahan Allah berikan 5 kemuliaan yang dijanjikan dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka rekan sekalian, dalam perspektif fikih sangat berat hukuman
orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, ini kita tidak bahas secara hukum detail ya, karena amanah yang disampaikan kita harus berhenti di pukul 1 ya, karena ada diskusi kurang lebih 10 menit. Kalau mungkin ada hal yang mau disampaikan dalam apa materi yang barusan kita sampaikan. Ya, sekedar informasi, disinilah ya kenapa para ulama begitu ketat di dalam memberikan konsensus hukum bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Ya, karena ini merupakan satu kewajiban individu seorang muslim yang berakal, yang cukup umur ya, untuk melaksanakan sholat secara mandiri masing-masing. Ya, sholat ini tidak bisa dikerjakan bareng-bareng patungan. Ya, kalau ibadah lain bisa patungan. Ya, ibadah bangun masjid nggak bisa bangun masjid sendirian, kita bisa patungan. Ada yang beli tanahnya, ada yang beli bangunannya, ada yang beli karpetnya. Tapi kalau ibadah nggak bisa patungan, 2 rakaat sholat zuhur, harus masing-masing kita melaksanakannya. Sholat yang tidak bisa ditalangin. Kalau ibadah lain bisa ditalangin, talangin dulu ntar diganti. Kalau sholat harus dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Nggak bisa diri boleh duduk, yang nggak bisa duduk berbaring, yang nggak berbaring silahkan dengan kejapan mata. Ya, selama ruh masih ada di kandung badan, tidak boleh sekalipun kita meninggalkannya. Ya, karena ini termasuk ke dalam ranah rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, karena orang Islam bukan cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia juga harus menunaikan sholat 5 waktu. Ya, mudah-mudahan insya Allah jamaah kita, keluarga besar PT Lewis, insya Allah pasti berupaya dan berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu sampai kita wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami persilahkan kalau memang ada hal yang mau disampaikan. Oh, masih ada. Kecepatan ya. Baik, jemaah sekalian, Masya Allah ya, sebuah ibadah yang insya Allah kita sudah rutin melakukannya, karena memang ini adalah merupakan kewajiban sehari 5 kali, namun hal yang seringkali barangkali ketika kita melakukannya kita abai, bahkan mungkin mudah-mudahan tidak ada yang di antara kita yang lalai sampai bisa meninggalkannya. Mudah-mudahan seperti itu ya, jadi ya. Tapi intinya apa yang disampaikan oleh Ustaz, Masya Allah ya, ini beberapa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, baik ketika di dunia ataupun ketika di alam kubur, bahkan nanti ketika di padang mahsyar ya, setelah alam kubur sebelum akhirat. Satu hal ketika kita mengerjakannya, justru sebaliknya nanti Allah akan memberikan berbagai kemuliaan, keutamaannya. Salah satunya adalah kemudahan hidup. Ada satu istilah yang sering kali disampaikan oleh para ustadz, kalau hidup kamu masih berantakan, cobalah perbaiki sholat kamu. Allah akan memperbaiki hidup kamu jika kamu memperbaiki sholat kamu. Itu barangkali salah satu keutamaannya. Nah, baik jamaah sekalian, walaupun memang jam 1 itu adalah kembali kita masuk di kantor, tapi memang karena waktu zuhurnya lebih siang ya, jam 12:08 hari ini. Jadi kalau memang ada beberapa pertanyaan yang memang ingin ditanyakan terkait materi ini, dipersilakan. Ya, silakan. Kita waduh semua kayaknya. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, yang paling penting jamaah sekalian, bahwa di peringatan Isra dan Mi'raj, di mana kejadiannya sangat luar biasa,
bagi kita yang terpenting adalah sejauh mana oleh-oleh dari sholat itu sendiri atau pelajaran dari sholat ketika sholat ini diwajibkan kepada kita dan sholat ini berbeda ya dengan ibadah. Sampai kapan? Selama dia mau sholat. Selama dia nggak sholat, tetap masuk penjara. Gimana kalau mati di penjara? Mendingan mati dia di penjara ketimbang jadi orang Islam kagak sholat. Mazhab Imam Hanafi. Iya, ya, mazhab Imam Hanafi keras, tegas. Gimana mazhab lain? Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Ya, kalau mazhab Syafi'i nggak masuk penjara, kasih peringatan. Ya, kasih peringatan 3 hari, 3 malam, salah satu ayam. Kal murtad, sebagaimana orang yang murtad. Ya, dihimbau. Kalau sholat itu wajib, sholat itu rukun Islam. Orang Islam kalau nggak sholat dosa besar, masuk neraka. Ya, kalau sudah dikasih peringatan selama 3 hari, ya ini nanti yang bersangkutan akan dihukum mati. Ya, ini saya nggak salah sebut, dihukum mati dalam mazhab Imam Syafi'i kalau ada orang Islam yang kagak sholat. Ada nggak hukuman mati dalam agama kita? Ya, ada. Hukuman rajam orang yang berzina padahal sudah punya pasangan, kan dirajam, ditimpukin pakai batu sampai mati. Orang yang membunuh nyawa manusia, bunuh orang, kan harus dihukum mati. Orang Islam yang kagak sholat lebih dari 3 hari dihukum mati menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini mungkin salah satu pendapat Imam Syafi'i yang belum diterapkan di negeri kita. Ya, ini kalau diterapkan habis warga kita, mati semua ibadahnya yang nggak sholat. Ya, ini ya jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, tapi dia matinya sebagai orang Islam yang melakukan dosa besar. Artinya silakan jenazahnya dikafankan, dimandikan, disolatkan, dikuburin. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada mazhab lain yang menyatakan, mazhab Hambali, mazhab Ibnu Hambal, ini orang kalau matinya dia nggak sholat, maka matinya sebagai kematian orang kafir. Nauzubillah. Ya, dalil-dalilnya ya sekali lagi kita tidak sebutkan karena waktu sangat terbatas. Ya, tidak disolatkan jenazahnya. Kenapa? Dia hidupnya aja nggak sholat, masa matinya mau disolatin? Ya, nggak boleh. Bahkan ini fatwa sebagian ulama Saudi. Syekh Utsaimin, orang yang nggak sholat, nggak boleh dia masuk Masjidil Haram, nggak boleh dia pergi haji, pergi umroh. Kenapa? Masjidil Haram haram hukumnya dimasuki oleh orang-orang yang non muslim. Ya, dia kalau mau masuk ucap dulu 2 kalimat syahadat. Sebab Islamnya sudah batal gara-gara dia kagak sholat. Gimana kalau ada Pak Haji yang nggak sholat, hajinya batal? Ya, karena tidak sah orang pergi haji sementara dia nggak sholat. Ya, ini tidak boleh bahkan berteman sama orang yang nggak sholat. Kecuali kalau memang urusannya dakwah, khawatir nanti penyakitnya menular gara-gara berteman sama orang yang nggak sholat, akhirnya kita jadi nggak sholat. Bahkan kalau ada pedagang yang kagak sholat, jangan beli dagangannya. Ya, ini fatwa-fatwa ulama Saudi yang saya kutipkan. Maksudnya apa? Begitu tegasnya para ulama ya mengenai tentang hal tersebut. Maksudnya jangan sampai ada di antara kita yang berani sekali-kali meninggalkan ibadah sholat. Bahkan kata Sayyidina Umar, la hazza fil islami liman taraka salat. Kagak ada ruang dalam agama kita itu bagi orang Islam yang kagak sholat. Ya, sholat seminggu sekali. Ya, kalau seminggu sekali ada tetangga sebelah yang kalau sholat itu seminggu sekali. Ya, sholatnya hari Ahad. Ya, kalau orang Islam sholatnya harus sehari 5 kali. Ya, dan jangan harap orang yang nggak sholat masuk surga. Yang udah di surga aja diusir dari surga gara-gara kagak mau sujud. Siapa tuh? Adam alaihi salam. Masih ingat peristiwanya? Adam diusir oleh Allah dari surga padahal dia sudah di surga gara-gara
tidak mau sujud. Ya, padahal sujudnya kepada siapa? Kepada Adam. Adam. Ya, iblis yang diusir. Ya, iblis yang diusir. Kalau Adam diusir gara-gara makan buah khuldi. Kalau iblis diusir gara-gara tidak mau sujud. Sujudnya kepada Adam. Padahal dia sudah di surga. Iblis saja yang sudah di surga diusir oleh Allah dari surga gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Bagaimana mungkin ada manusia yang mau masuk surga tapi dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sholat ada 2 kali sujud dalam tiap-tiap rakaat, maka ini harus menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqamah menjaga salat 5 waktu sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.